Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia, rahmat, hidayah dan inayahnya yang begitu banyak sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Rasulullah SAW. Mari kita bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun kita berada, dan ingatlah bahwa semua amal ibadah kita dicatat oleh malaikat Allah, baik di sisi kanan dan di sisi kiri kita tanpa terjeda sedikit pun. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada tanggal 25 Juni bulan kemarin telah disepakati tentang kalender Hijriah Global Tunggal. Saat itu diinisiasi oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan dihadiri oleh beberapa lembaga yang penting, baik nasional maupun internasional, termasuk dihadiri oleh beberapa ulama yang berasal dari luar negeri. Salah satu aspek dan upaya agar supaya kita kompak, tidak ada perbedaan di dalam menentukan awal tanggal bulan Komariah, maka diperlukan suatu kesepakatan yang diinisiasi oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan nama kalender Hijriah Global Tunggal. Kebutuhan akan kalender ini, atau kita singkat kalender Hijriah Global Tunggal itu, kita singkat dengan KHGT. Itu merupakan akar dari semangat untuk menyatukan umat Islam secara global. Jadi tidak hanya umat Islam yang berada di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia, agar tidak saling berbeda di dalam penetapannya, karena ini sangat berdampak pada kegiatan dan aktivitas manusia yang berada di muka bumi ini. Kalau kalender Syamsiah bisa disepakati dan disetujui, bagaimana di dunia ini ada titik nol, yaitu Greenwich, di mana waktunya adalah nol. Dari Greenwich ini kalau ditarik mundur ke belahan bumi sebelah timur dan belahan bumi sebelah barat, maka terjadi satuan-satuan waktu yang telah disepakati. Tiap 15 derajat bujur itu ada perbedaan waktu 1 jam. Jadi di Greenwich sana itu, dari Greenwich ke arah kanan, itu seandainya pukul 12 hari Selasa, maka di Greenwich sebelah kiri adalah pukul 12 hari Senin. Jadi letak perbedaan hari itu ada di sana. Lalu permasalahannya kenapa untuk bulan Komariah itu tidak bisa kita begitukan, sedangkan bulan Syamsiah bisa kita sepakati semacam itu.
Karena masalah waktu itu adalah masalah kesepakatan-kesepakatan. Termasuk dalam satu hari itu kita mengenal adanya 24 jam, itu pun merupakan suatu kesepakatan. Lalu KHGT ini merupakan ijtihad ilmiah dalam penggunaan metode hisab yang modern dengan berlandaskan metode hisab hakiki wujudul hilal yang konsisten. Dan kita tidak bisa mengingkari bahwa terjadinya perputaran bulan yang mengitari bumi ini dalam satu bulan terjadi satu kali dan tidak lebih tidak kurang dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu 29 hari, 5. Sehingga kita mengenal bahwa di dalam bulan Komariah itu kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Kita sama sekali tidak mengenal bahwa di dalam bulan Komariah jumlah harinya 28 atau 31. Itu tidak ada dalam kamus perhitungan. Lalu prinsip yang ketiga, bahwa Islam itu sebagai agama yang mudah, yang memudahkan taisir dan menjunjung tinggi keteraturan, tertib, sehingga dalam dunia yang semakin terhubung secara global ini, keberadaan satu kalender hijriah secara internasional sangat dibutuhkan. KHGT juga merupakan bentuk kontribusi peradaban yang disampaikan oleh Muhammadiyah, tidak sekedar hanya meluruskan arah kiblat yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi ini merupakan kontribusi nyata dari umat Islam yang ada di Indonesia ini untuk seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia. Beberapa contoh kasus yang terjadi ketika kita mengalami perbedaan penentuan tanggal awal bulan Komariah. Misalnya, di Indonesia ini sering terjadi perbedaan antara pemerintah Kemenak dengan ormas yang lain tentang penentuan tanggal bulan Komariah, baik dengan lembaga keagamaan A, B, dan C. Kadang-kadang permasalahan penentuan awal bulan ini bahkan bisa masuk pada komoditas politik. Untuk bisa melihat pengikut saya jumlahnya ada berapa, maka dengan sengaja dilakukan perbedaan-perbedaan. Nah, yang kedua, pada tahun-tahun tertentu, Arab Saudi menetapkan Idul Adha lebih awal satu hari dari negara yang lain. Ya. Ini dampaknya akan membingungkan umat, terutama yang tinggal di perantauan, lalu mengganggu ukhuwah Islamiyah dan menyulitkan koordinasi libur nasional dan ibadah bersama. Walaupun kita mengetahui bahwa pergerakan matahari itu adalah dari timur ke barat, sedangkan pergerakan bulan adalah dari barat menuju ke timur. Yang mana jika negara-negara yang berada di sebelah barat Indonesia ini sudah melihat bulan, mungkin di Indonesia masih belum melihat bulan. Tapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal jika negara di barat kita belum melihat bulan, tapi di Indonesia sudah melihat bulan. Tapi ini terjadi. Lalu penentuan hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini penting untuk penyesuaian saat jamaah haji yang berada di Arafah sana melaksanakan wukuf. Dan jamaah yang tidak sedang berhaji di negeri yang lain akan melaksanakan puasa Arafah. Loh, wukuf di Arafah tanggal sekian, harinya ini, tapi di Indonesia kok beda. Wah, ini akan menjadi suatu perbedaan yang sangat membingungkan. Lalu perbedaan jadwal ibadah umroh dan haji terkait dengan masalah logistik, terus jadwal-jadwal yang ada di tanah suci sana, itu juga sangat berpengaruh terhadap penentuan awal bulan Komariah. Lalu ada beberapa kasus
dalam kalender global Islam itu dan penjadwalan acara internasional. Ada salah seorang membicara keislaman yang berangkat dari Malaysia, dijadwalkan tanggal 10 Muharram. Terus di Malaysia itu masih tanggal sebelumnya. Lalu pembicara ini datang. Ketika nyampe di bandara Pakistan, tidak ada yang menjemput. Ternyata setelah ditelepon panitianya, maka panitianya mengatakan, Ustadz, acaranya masih besok, gitu ya. Karena ada perbedaan tanggal Hijriah. Sehingga masalah ini juga membuat kebingungan antara keynote speaker atau pembicara dengan kebingungan para peserta. Lalu yang berikutnya adalah masalah dokumentasi resmi dalam sejarah Islam. Kalau kita masih ambigu dengan penentuan tanggal awal bulan Komariah, tentunya nanti akan ada tanggal-tanggal yang double dalam satu peristiwa. Nah, contoh-contoh yang saya sampaikan itu, kita harapkan dengan adanya KHGT ini, kalender Hijriah Global Tunggal itu insya Allah tidak akan terjadi lagi. Walaupun kita sama-sama mengetahui, untuk bisa meyakinkan umat Islam seluruh dunia agar mereka mau menerima konsep ini, bukan suatu hal yang mudah. Bahkan Bapak Haidar Nasir mengatakan, ini mungkin tidak sekedar 5-10 tahun, atau bahkan 50 tahun bisa memahamkan umat Islam tentang KHGT ini. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189 disampaikan, Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan pelaksanaan ibadah haji. Di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 39 disampaikan, wal qamara qadarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Dari bulan tidak ada, menjadi bulan sabit, menjadi bulan seperempat, menjadi bulan setengah, sampai menjadi bulan purnama. Ini menjadi patokan tanggal dalam bulan Komariah. Dan itu tidak berubah dan berbeda antara satu bulan dengan bulan yang lainnya. Bulan purnama selalu terjadi tanggal 15. Dan bulan purnama itu selalu terlihat di sebelah timur, bukan di sebelah barat. Karena semuanya itu sudah menyesuaikan dengan manzilah-manzilah, aturan-aturan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, fa in guma alaikum fa'akmilu sa'bana salasin. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika kamu terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah hilangan Sa'ban menjadi 30. Itulah yang menjadi dasar tentang pelaksanaan ru'yat dan pelaksanaan hisab. Jadi kalender Hijriah itu sudah tetap ketentuannya. Hitungan hisab itu hasilnya pasti sama. Walaupun hisab itu dilakukan oleh beberapa lembaga yang berbeda, hasilnya adalah sama. Mana hadis yang saya baca barusan tadi adalah menunjukkan pentingnya ru'yat hilal sebagai acuan penentuan waktu ibadah. Namun, dalam konteks global modern, hisab global dapat menjadi alternatif untuk menyatukan ru'yat di seluruh dunia agar umat ini tidak terpecah.
Lalu hadirin, apa yang harus dilakukan dalam penentuan awal bulan Hijriah ini dengan KHGT? Yang pertama adalah menggunakan hisab global, yaitu perhitungan astronomi internasional, para hadirin. Hisabnya hisab global, bukan lokal, untuk kemungkinan terlihatnya hilal bulan sabit pertama di seluruh dunia. Ini tentunya harus memenuhi parameter-parameter yang sudah ditetapkan, yaitu ijtima atau konjungsi. Konjungsi itu adalah posisi matahari, bulan, dan bumi itu satu garis. Dan itu terjadi satu bulan hanya satu kali, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu yang kedua adalah tinggi hilal pada saat maghrib. Tinggi hilal pada saat matahari terbenam. Yang ketiga adalah sudut elongasi antara titik terbenamnya matahari dan munculnya bulan, itu tidak boleh lebih dari 8 derajat. Lalu berikutnya adalah umur bulan sesudah ijtima atau konjungsi. Dan yang terakhir adalah kriteria visibilitas hilal. Nah, ini akan bisa disepakati bersama dengan melakukan suatu perhitungan pada titik bumi yang sudah disepakati pada kalender Masehi atau Syamsiah itu, yaitu di titik 0 bumi, yaitu di Greenwich. Di Greenwich sana itu kanan kirinya laut, tidak ada penduduk manusia yang tinggal di sana, sehingga tidak akan menimbulkan perdebatan-perdebatan. Ada yang mengusulkan titik nolnya itu supaya diletakkan di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dibagi menjadi 2, yang satu itu hari Selasa malam tanggal 12, yang satu hari Senin malam tanggal 12. Jadi sebelah baratnya Ka'bah itu hari Selasa malam, yang di sebelah timurnya itu masih Senin malam tanggal 12. Ini ulama-ulama ada yang mengusulkan seperti itu, tapi kalau di logika ini akan menjadi permasalahan. Karena jika orang itu yang berada di Mekah ingin tidak sholat Jumat, itu tinggal pindah saja ke timurnya Ka'bah, karena masih hari Kamis. Besoknya dia berpindah dari timur Ka'bah menuju ke baratnya Ka'bah. Sudah tidak ketemu hari Jumat, karena baratnya Ka'bah sudah hari Sabtu. Nah, ini adalah alasan-alasan kenapa titik 0 untuk melihat ketinggian hilal sebagai awal bulan Komariah itu tidak diletakkan di Ka'bah, tapi diletakkan di Greenwich sebagai titik 0-nya waktu matahari. Dan kemarin sudah disepakati hal ini. Artinya, kalau pada titik 0 itu ketinggian bulan itu sudah nampak, jadi sudah ijtima, terus bulan itu tinggi di titik 0 ini, maka seluruh dunia akan mengakui bahwa di tanggal itu adalah tanggal 1 bulan Komariah. Walaupun secara lokal, itu beberapa negara yang berada di timur, itu masih belum melihat. Tapi berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, sumu li ru'yatihi, jika salah satu penduduk di muka bumi ini ada yang sudah melihat, dan itu kesepakatannya adalah di titik 0 Greenwich, maka seluruh penduduk yang ada di muka bumi ini harus mengikuti tanggal 1. Sehingga di seluruh dunia ini tidak ada perbedaan permulaan tanggal Komariah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada salah satu hadis dari Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, as-saumu yauma tasumun, wal fitratu yauma tuftirun, wal adha yauma tudahun. Artinya, puasa itu hari semua kamu berpuasa, Idul Fitri itu hari semua kamu beridul fitri,
dan Idul Adha itu pada hari semua kamu beridul adha. Jadi semua penduduk yang di muka bumi ini mengikuti yang sudah ditentukan pada titik Greenwich 0 itu jika sudah melihat bulan berada pada ketinggian, maka seluruh penduduk bumi mengikuti hal ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu wa innahu huwas samiul alim wa aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih waskurulah ala taufiqih wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari penjelasan kami di atas maka dapat disimpulkan keuntungan KHGT adalah yang pertama bab masalah kesatuan umat, sehingga tidak ada lagi perbedaan awal Ramadan dan Id di antara negara-negara seluruh dunia ini atau ormas-ormas yang ada di seluruh dunia. Lalu yang kedua, ada kepastian jadwal. Ya, jadi jika ada umat Islam yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing, misalnya di Boeing atau di NASA atau di mana saja, yang mereka itu hendak mudik pulang ke Indonesia, itu tidak usah nunggu akhir bulan untuk Ru'yatul Hilal, tapi sudah bisa diketahui melalui metode KHGT ini, sehingga mereka bisa jauh-jauh hari pesan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia dan berangkat lagi menuju ke Amerika lagi. Jadi tidak merepotkan. Lalu yang ketiga, adanya koordinasi global. Jadi acara-acara keislaman internasional itu dapat dipersiapkan dengan baik dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan ini hari apa ketika tanggal 10 Muharram itu, apakah hari Jumat atau hari Kamis, dan adanya selisih untuk kedatangan dari pembicara untuk menghadiri suatu seminar yang berdasarkan kalender Hijriah itu menjadi berselisih, itu insya Allah tidak akan terjadi lagi. Dan yang keempat, ada harmonisasi ibadah umat Islam serempak dalam puasa, haji, dan hari besar Islam yang lainnya. Sehingga tidak akan kita jumpai lagi orang-orang haji itu wukuf di Arafah hari Kamis. Loh, yang di Indonesia kok hari Jumat atau hari yang lain. Akhirnya loh, kita ini puasa Arafah itu mengikuti jamaah haji wukuf atau mengikuti tanggal 9. Nah, akhirnya terjadi pertentangan-pertentangan. Bahkan ada jamaah umroh akhir Ramadan yang dia itu berangkat dari Indonesia itu 3 hari menjelang hari raya Idul Fitri. Namun ketika dia sudah berada di tanah suci itu lebih cepat bulannya, sehingga dia hanya berpuasa sebanyak 28 hari. Padahal 28 hari itu muskilah ya, sangat tidak mungkin itu terjadi dalam kalender Hijriah. Semoga kita dapat mendakwakan KHGT ini, dan pada kesempatan ini alhamdulillah saya bisa menyampaikan di hadapan bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ada gambaran tentang KHGT, mungkin kita sudah banyak mendengar tentang itu. Ya, mari pada akhir khutbah ini kita menundukkan kepala kita sejenak dan menghadapkan hati nurani kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon kehadiratnya. Semoga Allah mengabulkan seluruh permintaan-permintaan kita dan seluruh makhluk yang berada di sekitar kita mengamini semua doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.